hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para sesepuh yang saya muliakan, para guru yang saya muliakan, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pagi hari ini kita berkumpul bersama dalam halaqah ilmu, harapannya begitu. Tapi setidak-tidaknya kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita kali ini jadi saksi nanti di akhirat. Saksi di akhirat, di mana disabdakan oleh Rasulullah SAW saat mana ahli neraka sudah dimasukkan ke dalam surga, yang tadinya ada ahli neraka dimasukkan ke dalam surga. Lantas semua ahli surga sudah masuk ke dalam surga. Para ahli surga itu bertanya-tanya. Bertanya-tanya para ahli surga itu, ya Allah, di manakah sahabatku si Anu, si Anu, si Anu, si Anu? Allah bertanya, kenapa kau tanyakan sahabat kalian? Dialah bersama-sama dengan saya sholat, dialah bersama-sama dengan saya puasa, dialah bersama-sama dengan saya ibadah haji. Saudaramu ada di neraka. Ya Allah, berikanlah dengan rahmat-Mu pertolongan kepada mereka. Maka Allah pun mengizinkan, panggillah saudaramu itu, dipanggillah saudara-saudaranya tersebut, sehingga diangkat mereka dari neraka. Nampak bekas siksa neraka mereka itu ada yang sampai setengah betis, ada yang sampai satu lutut, dan dibersihkan sehingga berwajah ahli surga. Masuklah mereka ke dalam surga, sehingga tidak ada satupun temannya, saudaranya yang beriman kepada Allah tersisa dalam neraka. Masuk ke dalam surga. Itu syafaat daripada sahabat-sahabat sejati, sahabat-sahabat seiman. Berangkat daripada itu semua, bapak-bapak, saya akan kisahkan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam di akhirat nanti, di yaumul qiyamah, Nabi Ibrahim alaihissalam siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Nabiullah Rasulullah kekasih Allah. Bapaknya siapa? Azar. Bapak Ibrahim itu Azar. Profesi Azar itu adalah pembuat patung. Patung yang dibuatnya itu acap kali dijual sesuai dengan pesanan, dan patungnya itu dijadikan Tuhan, sembahan oleh para pemesan. Diprotes oleh Ibrahim alaihissalam saat mana Ibrahim masih dalam usia sudah mampu berpikir. Ibrahim sayang kepada bapaknya Azar.
Saking sayangnya kepada bapaknya Azar, nanti di hari kiamat Ibrahim itu akan menemui bapaknya. Yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Ibrahim menemui bapaknya Azar di hari kiamat. Wa ala wajhi Azar fataratun wa ghabaratun. Nampak pada wajah Azar itu mukanya hitam penuh debu. Bapaknya itu hitam penuh debu. Sedih Ibrahim melihat. Fayaqulu lahu Ibrahim, berkatalah Ibrahim kepada Allah, alam aqul laka la ta'sini. Alam aqul laka la ta'sini, berkata Ibrahim kepada bapaknya. Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, la ta'sini, bukankah aku telah berkata kepada engkau dulu pada waktu di dunia, la ta'sini, jangan kau mengingkariku. Kata Ibrahim dulu pada waktu di dunia. Fayaqulu abuhu, berkatalah bapaknya yaitu Azar kepada Ibrahim, fal yauma la a'sika, pada hari ini aku tidak membantahmu. Bapaknya berkata, pada hari ini yaitu hari kiamat aku tidak membantahmu. Ibrahim menarik perjalanan kehidupan di dunia ke belakang. Alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku pernah berkata kepada engkau untuk tidak membantahku? Faqala abuhu, berkatalah bapaknya Ibrahim tersebut, fal yauma la a'sika, pada hari ini aku tidak membantahmu. Artinya membenarkan pada hari kiamat itu bapaknya kepada Ibrahim atas apa yang didakwahkan Ibrahim pada waktu di dunia. Sedih Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, berkatalah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun. Bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan mempermalukan aku di hari kebangkitan. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Malu Ibrahim dengan kondisi ayahnya, mukanya hitam, berdebu. Bapaknya itu mukanya hitam, berdebu. Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabbi innaka wa'adtani, ya Tuhanku, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku alla tuhzini yauma yub'atsun, engkau tidak akan mempermalukan aku pada hari di mana dibangkitkan. Fayahizin ahza min abil ab'ad, rasa malu yang manakah yang melebihi daripada rasa malu dengan kondisi bapaknya yang sangat jauh dari rahmat Allah. Jadi Ibrahim itu malu terhadap umat, malu terhadap kaumnya, memiliki bapak yang jauh daripada rahmat Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah pun berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin, sesungguhnya aku haramkan surga untuk orang-orang kafir.
walaupun itu bapakmu sendiri, walaupun itu anakmu sendiri, walaupun itu saudaramu sendiri, walaupun itu istrimu sendiri, walaupun itu suamimu sendiri, aku haramkan surga untuk orang-orang kafir. Dalam hal ini adalah ayahanda Ibrahim Azar, karena kafir kepada Allah, membantah apa yang disampaikan Ibrahim, menolak apa yang diajarkan Ibrahim, menjauhi, mengkhianati kepada anaknya, maka itu adalah kafir. Ini haramul jannata 'alal kafir, sesungguhnya aku haramkan surga untuk orang-orang kafir. Tsumma yaqalu ya Ibrahim ma tahta rijlaika. Selanjutnya Allah berfirman, "Hei Ibrahim, apakah yang ada di kakimu?" Fa yanzuru, maka dilihatlah apa yang ada di kaki. Fa idza huwa bi rihin multaqih. Ternyata yang ada di kakinya itu seekor hena jantan. Fayukhadu biqawaimihi fayulqa finnar. Yang selanjutnya hena tersebut ambil kaki-kakinya dilemparkan ke dalam neraka. Jadi Allah rubah muka Azar itu dengan hena. Hena itu sejenis anjing yang sangat jorok, penampilannya jelek, jorok itu hena. Itulah Allah menyembunyikan rasa malu Ibrahim, karena orang ahli neraka tidak akan tahu itu adalah bapaknya Ibrahim Azar, karena dirubah mukanya menjadi seekor hena. Itu Ibrahim dengan ayahnya. Ibrahim seorang rasul, ayahnya kafir, ternyata tidak bisa membela ayah. Hadis ini menerangkan peristiwa yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Pertanyaannya, apa yang disampaikan Ibrahim kepada ayahnya pada waktu hidup di dunia? Nah ini, sehingga perjalanan empirik Ibrahim dengan ayahnya itu dibuka kembali oleh Ibrahim di hari kiamat. Kita pun sama nanti itu Pak, akan saling buka-bukaan. Yang menasihati, yang dinasihati, yang memberi, yang menerima, yang mengunjungi, yang dikunjungi, yang mengajar, yang belajar, yang mengucap salam, menjawab salam. Itu semua akan ada rekamannya di sana nanti. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ada yang mengucap salam, ada yang menjawab salam, ada yang mengunjungi, ada yang dikunjungi, semua. Ada yang berkata dan ada yang mendengar. Ada yang mengikuti, ada yang menolak. Nah itu pasti nanti di sana. Inilah perjalanan empirik Ibrahim yang dibuka di hari kiamat. Apa perjalanan yang disampaikan Ibrahim kepada ayahnya di akhirat? Dalam surat Maryam 41 sampai 46. Maka di rumah nanti bisa Bapak buka. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sampaikanlah Muhammad kisah Ibrahim dalam Al-Qur'an. Wadhkur fil kitab Ibrahim, tentang kisah Ibrahim. Cerita Allah kepada Rasulullah, innahu kana siddiqan, sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang yakin benar, yakin seyakin-yakinnya atas ketuhanan, keesaan Allah, nabiyya, dan juga dia adalah seorang nabi. Idh qala li abihi, saat mana dia berkata kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la tasma'u ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat,
sesuatu yang tidak memberikan manfaat apa-apa kepadamu. Batu kan dibuat sendiri, patung dibuat sendiri, tanah liat dibuat sendiri. Patung itu macam-macam bahan bakunya, ada yang batu, ada yang kayu, ada yang tanah liat, macam-macam. Nah, Azhari itu adalah seorang pemahat batu, sehingga banyak mendapat pesanan. Otomatis kalau dikatakan Ibrahim seperti itu, komoditi usahanya itu banyak hancur. Kan banyak orang yang menolak kebenaran itu karena komoditi usaha terancam. Banyak juga orang merubah undang-undang karena komoditi politiknya terancam. Banyak juga orang yang merevisi sebuah keputusan karena kepentingannya terancam oleh seorang raja. Nun jauh di sana. Kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak benar, tidak melihat, tidak memberikan manfaat sama sekali? Ya abati ini qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ani ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, sungguhnya aku mendapatkan wahyu ilmu, sebagian ilmu daripada Tuhanku, daripada Allah, di mana kau tidak mendapatkan ilmu itu. Fattabi'ni. Nah, inilah ajakan Ibrahim kepada bapaknya. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Berimanlah kepada Allah, mengakui kerasulanku. Fattabi'ni, ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Itu ajakan Ibrahim kepada ayahnya waktu hidup di dunia. Ya abadi, la ta'budis syaitan. Wahai bapakku, jangan kau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sungguhnya setan itu durhaka terhadap Tuhan yang Maha Pemurah. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Wahai bapakku, sungguhnya aku takut engkau akan mendapatkan azab dari Tuhan yang Maha Pengasih. Fatakuna lisyaitana waliya, maka kamu menjadikan kawan bagi syaitan. Apa jawaban Azhar kepada ajaran Ibrahim pada waktu hidup di dunia? Qala, berkata Azhar, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, engkau membenci kepada engkau Pak yang aku sembah. Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Lailam tantahi, sekiranya engkau tidak berhenti mengoceh seperti itu, dianggap oceh. Sekiranya engkau tidak berhenti mengajak kepadaku, sekiranya engkau tidak berhenti melarang kepadaku untuk menyembah Tuhan-Tuhanku, la arjumannaka, aku akan rajam engkau, aku akan pukul engkau. Wahjurni maliya, pergilah engkau dalam waktu yang lama, diusir Ibrahim. Jadi ada dialog ayah dengan Ibrahim dengan ayah di dunia. Nah, maka di akhirat berkata Ibrahim, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku telah berkata kepada engkau jangan kau membantahku? Dijawab oleh bapaknya di hari kiamat, fal yauma la a'sika, pada hari ini aku tidak membantahmu. Membenarkan kerasulan Ibrahim, membenarkan ketauhidan Ibrahim. Tapi waktu di dunia kan membantah. Tapi walau demikian, dalam surat 47-48 tetap Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala salamun alaik, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Itu perkataan Ibrahim. Tetap berdoa dan sayang dedeh kasepuh, tetap berdoa.
Qala assalamualaikum. Astaghfirulaka rabbi. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Terus memohon ampun kepada Allah. Karena di hafiyah sungguhnya dia sangat baik kepadaku. Jadi anaknya soleh. Dalam hidup juga demikian Bapak. Ada yang bapaknya soleh, anaknya durhaka. Nabi Nuh. Ada yang suaminya soleh, istrinya durhaka. Nabi Lut. Ada yang istrinya soleh, suaminya durhaka. Fir'aun, istrinya kan soleh, Siti Asia, suaminya. Dan yang menarik, istrinya Siti Asia itu tidak pernah disentuh sedikit pun oleh Fir'aun. Setiap kali Fir'aun mendekat kepada istrinya yang soleh tadi, itu terasa gatal luar biasa. Terjadi itu. Allah melindungi orang yang soleh. Ada anaknya soleh, bapaknya kufur, Nabi Ibrahim. Ada. Bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, dari kisah ini ada sebuah pertanyaan kepada kita semua. Apa pertanyaannya? Kita kan bersayang-sayang dengan orang-orang sekitaran kita. Kita sayang istri. Apakah akan bersama nanti di akhirat? Ataukah menjauh di akhirat? Kita sayang kepada heman-heman kita kepada anak. Terkadang demi anak apapun dilakukan oleh seorang bapak, oleh seorang ibu. Banyak orang tua berkata, ibu berbilang, asal kau bahagia, apa-apa ibu hidup susah. Bila sedikit orang tua itu disisih-sisihin apa-apa yang menjadi kebutuhan anak. Bahasa kampung orang tua tuh wani ngadua-duakeun huap. Terus gitunya, eta di kampung Garut lah. Jadi kalau huapnya itu 10 diparo, yang 5 untuk anak, yang 5 dimakan bersama. Anak-anak akankah nanti di akhirat bersama? Di dunia berkorban luar biasa, bersama nanti. Ataukah terpisah? Sungguh sedih kalau terpisah nanti. Kita bangun malam-malam jam 3, jam setengah 4. Coba kita buka pintu kamar anak satu-satu. Anak tergolek di atas kasur yang terkadang selimutnya sudah di mana. Bantalnya di sini, kepalanya sudah ada di sini. Kadang ada yang tidurnya miring, sampai ada yang mukanya itu dari mulutnya ada yang bahek. Dan melukis dia. Anak saya kan banyak perempuan. Kadang-kadang dasternya kemana gitu, atas selimutnya di mana, tutupan, selimutin lagi gitu. Terus dipandang, jujur, tulus pada saat mana sedang mereka tidur, matanya terpejam, mulutnya buka. Dipandang, ya Allah, lantas ambil air wudhu, pandang wajah kita yang kita sayangi, yang kita cintai. Ya Allah, aku gak tega melihat wajah tulus anak ini. Andaikan dia harus berenang di lautan siksa api neraka karena salah urus bapaknya. Anak tergolek seperti itu. Lugu, tulus, jujur.
Bayangkan wajah mereka yang cantik, wajah mereka yang tampan harus hangus terbakar api neraka karena salah urus bapak. Gak kuat, mata pun basah. Ambil air wudhu, lantas sholat. Ya Allah, titip ya Allah, berikan kemampuan kepada saya, berikan petunjuk kepada saya, kekuatan kepada saya untuk bisa menjaga keluarga daripada siksa api neraka, istri dan anak-anak semuanya ya Allah. Gitu. Baru terasa suasana kebatinan antara diri kita dengan Allah. Pandang dulu wajah daripada anak-anak kita saat mana mereka tergolek itu ke bawah. Lantas ke atas, bapak yang dulu lagi muda fotonya gagah, saat mana sudah rentak ringkih dia berjalan, berdiri pun tidak kuat bertahan lama, jalan pun terseret-seret. Itulah wajah bapak kita yang dulu mukanya tegap, sekarang sudah mulai keriput. Yang dulu hitam rambutnya, sekarang sudah putih. Bayangkan wajah bapak, dia berkorban, berjuang sedemikian rupa untuk keberhasilan kita semua. Bayangkan wajah ibu yang dulu cantik, foto pernikahannya di masa tuanya, dia sudah ringkih, berjalan berseret-seret, berkorban untuk keberhasilan kita semua. Astagfirullahaladzim wali-walidayya. Adorakan. Untuk siapa? Untuk ibu kita, untuk bapak kita. Jadi saat mana kita berdoa, membayangkan wajah bapak yang dengan segala macam pengorbanannya berkorban untuk kita. Bayangkan wajah ibu dengan segala macam pengorbanannya, jiwa dan raganya untuk kita. Berdoa kepada Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa ibu bapakku, limpahkanlah kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka sayang di waktu kecil. Ya Allah, jangan siksa ibu kami dalam kubur ya Allah, jangan siksa bapak kami dalam kubur ya Allah, jauhkanlah siksa daripada ibu kami ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Jerit anak untuk ibunda tercinta, jerit anak untuk ayahanda tercinta, bergoyang arah, bergetar arah, rahmat Allah turun kepada ibunda ayahanda kita semua. Nah ini ada seperti itu. Tapi ada juga saat mana anaknya hidup di dunia berhoyak-riak, bercanda, bergurau, tertawa, ngakak segala macam, lupa ibadah kepada Allah. Ibunya sedang menderita di alam kubur, tambah berat kepada ayahanda dan ibundanya di alam kubur. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan oleh anaknya itu. Jadi setiap dosa yang dilakukan oleh anak berat untuk ayahanda dan ibu tercinta. Saat mana amal kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya di dunia ringan kepada ayahnya di sana, kepada ibundanya di sana. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Ternyata bapak-bapak, ada orang yang menjauh dari kita. Ada kita menjauh daripada saudara kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari ketika manusia lari daripada saudaranya. Wa ummi, lari daripada ibunya. Wa abi, lari daripada bapaknya. Wa sahibati, lari daripada istrinya, lari daripada suaminya. Wabani, dan lari daripada anaknya. Jadi ada nanti seseorang yang lari daripada saudaranya, lari daripada ibunya, lari daripada bapaknya,
lari daripada istrinya, lari daripada suaminya, lari daripada anaknya. Likulli mri'in minhum yauma idzin sa'dun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Jadi ada orang yang lari dari segalanya. Kenapa lari dari saudaranya? Kenapa lari dari istrinya? Kenapa lari dari suaminya? Kenapa lari dari ibunya? Kenapa lari daripada bapaknya? Kenapa lari daripada anaknya? Takut, Pak. Takut apa? Diminta pertanggungjawaban. Bukankah pada setiap individu itu ada kewajiban yang merupakan hak yang harus diterima oleh saudaranya? Pada suami ada kewajiban hak daripada istrinya, pada orang tua ada kewajiban hak daripada anaknya, pada saudaranya ada kewajiban hak daripada dirinya, pada ibunya ada kewajiban, ada hak yang harus diterima ibunya, pada bapaknya ada kewajiban, ada hak yang harus diterima bapaknya. Saat mana hak-hak mereka tidak dapati karena kita lalai atas kewajiban itu, maka takut diminta pertanggungjawaban, lari gitu. Sieun, aduh, eta pemajikan keur didakwa jauhan gitu. Aduh, eta anak keur didakwa, bawa nyalahkeun kuring, bapana teu bener ngurus, teu mere. Anak kan ditanya oleh Allah, "Man rabbuka?" Apakah bapakmu tidak mengajarkan? Tidak. Bapak panggil. Wa madinuka, apa agamamu? Apakah bapakmu tidak mengajarkan? Berat tuh ke bapaknya. Wa man nabiyuka, gak tahu. Apakah bapakmu tidak mengenalkan nabimu? Berat bapaknya. Waduh, ngeri itu. Makanya bapaknya nggak jawab di budaknya tadi gitu. Nabi hasil, aduh, eta anak aing keur dipariksa, bapak teuing ke ngababat ka aing. Oh, jadi saksi ke kumaha? Saksi ujung-ujung jadi terdakwa. Aduh, kumaha ieu? Gitu. Ngajauhan, Pak. Da sieun jadi terdakwa. Teu sekedar saksi. Bari di ditu mah jujur teu tiasa dibeli, Pak. Itu. Jujur di ditu mah da bakal aya CCTV-na gitu. Jadi aya istilah scientific kayak aya CCTV-na jentrek gitu. Moal aya nu nyumput-nyumput. Aduh, eta pamajikan keur dipariksa. Pamajikan loba dosana tara salat. Bapak mamawakan derek lumpat we gitu. Sieun. Ngajauhan ka dieu ya. Dijewer pamajikan mana? Tah anak mana? Tah indung mana? Kumaha diterlantarkeun? Tah bapa mana tah? Tah anak mana tah? Nak lumpat. Hayang lumpat tapi teu bisa dijewer. Yauma yafirul mar'u min akhi wa abi wa ummi wa sahibati wa bani. Pada hari itu ada orang yang lari daripada saudaranya, lari daripada ibunya, lari daripada bapaknya, lari daripada istrinya, lari daripada suaminya, lari daripada anaknya. Kenapa? Takut diminta pertanggungjawaban karena tidak bisa memberikan hak-hak pada mereka yang sesungguhnya itu adalah kewajiban diri setiap individu. Berkait kepada anak, berkait kepada ibu, berkait kepada bapak, kepada istri, kepada suami. Toh ada kewajiban-kewajiban. Saat mana kewajibannya apa? Nanti minta pertanggungjawaban. Apa kewajiban utama Anda? Mengenalkan Allah, mengajarkan agama, mengajarkan mendidik adab, akhlak kepada anak-anak kita semua. Kepada ibu bertanggung jawab, merawat, menjaga. Kepada bapak juga demikian. Jadi, aduh, yang kata dididik itu bapak-bapak. Bahkan bapak-bapak ada teman akrab pada hari itu jadi musuh. Jadi musuh.
Di dunia ada balad dalam satu kepentingan. Tahun kamari mah kita teh musuhan. Tapi da ini kepentingan yang sama balada gitu. Atanapi ayeuna pusuhan tong jauh teuing pusuhan teh dan kan bisi baladan gitu. Sok aya gitu. Satu kepentingan dalam hobi yang sama bisa seneng ngelepek manuk tuh. Kumpul di bandara tuh belah itu. Ngelepek bukan ngelepek. Bebaturan sama gitu. Teman satu hobi. Kan ada satu hobi manuk, ada satu hobi atau wani ngesuk nyebutkeun mancing mah bisi aya nu kasih dira. Mah wantun nyebatkeun ngesuk. Hari ngelepek kira ku teh di dia aya nu ngelepek gitu. Teu wantun Kang Joni nyebatkeun resep-resep hobi nguseup mah bisi aya anu kasih dira. Tapi untung kakurung ku resep berjamaah eta. Tah resep berjamaah nu bekal ngaresa manfaatna. Pada kenyataannya al-khillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu teman akrab sebagiannya menjadi musuh sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi persahabatan tidak atas dasar takwa bisa jadi musuh kayak gitu. Kan sahabat itu karena kepentingan bisnis bersama itu sahabat gitu. Kenapa demikian? Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman karena persahabatan dan kecintaan mereka di dunia bukan karena Allah. Kita biasa memusuhan di itu, maka berubah menjadi permusuhan di hari kiamat. Tuh. Tong borong ke hari kiamat di dunia deh, gitu. Nah, kecintaan tidak atas dasar karena Allah, kamari balad tiasa ayeuna jadi musuh. Itu di dunia kene tos jenggrek gambaran. Tapi kalau cintanya karena Allah, tidak luput karena kepentingan, tidak luput karena ekonomi. Cinta karena Allah tidak hilang karena kepentingan beda, tetap cinta karena Allah, insya Allah. Kita bapak-bapak babaladan teh tong kabablasan teuing ulah sampai ngaleikeun karena ibadah melupakan kepada Allah. Da ayeuna mah Allah tuh kadang-kadang dipinggirkan, kadang-kadang dipanggil Allah tuh. Kapan Allah dipanggil? Kalau Allah bisa jadi komoditi. Ya. Kalau Allah bisa jadi komoditi, dimanipulasi dengan akrobat kalimat dan kata-kata sehingga seolah-olah tidak salah padahal sesungguhnya adalah salah. Dengan akrobat kata-kata. Allah bisa jadi komoditi, tapi saat mana Allah tidak jadi komoditi, itu ya itu tadi. Kalau dekat kepada Allah, waduh ya bahaya, dianggapnya ekstrim gitu. Karena fragmennya adalah seperti itu, yang dekat kepada Allah dianggap ekstrim kanan, dijauhi. Aduh ya Allah. Nah ini Pak. Inna rajula la turfa'u darajatun fil jannati. Dalam sebuah hadis dikatakan seseorang diangkat derajatnya di hari kiamat. Fayaqulu anna hadza, dia berkata, kenapa? Ini kenapa saya diangkat derajat di hari kiamat di surga? Diangkat derajat di surga. Derajat di surga. Anna hadza, kenapa demikian? Aku tidak pernah hafal Quran, tapi aku mendapatkan derajat menghafal Quran. Aku jarang puasa sunat, tapi aku mendapatkan derajat orang puasa sunat. Aku jarang tahajud, tapi aku mendapatkan kemuliaan orang tahajud. Mudah hafal Quran, akan
biasa sabaraha puluh juz umpama teu hafal 30 juz tingkatkan lagi ya. Kan aya nu batin kitu. Berapa hafal Quran 30 juz, coba tingkatkan lagi ya. Dikirana Quran teh 60 juz. Ada apa kana Quran? Nah, mungkin kita tidak hafal Quran, boro-boro 30 juz, 1 juz pun tidak hafal. Boro-boro 1 juz 30 pun tidak hafal. Kalaupun hafal, kadang-kadang belok kanan, belok kiri, bentur depan, kejengkang ke belakang, bacaan kebaliut luar biasa gitu kan. Capek ngadengin oke gitu. Gitu. Tapi Bapak kayaknya pahala hafalan Quran 30 juz. Bangun malam juga berat luar biasa. Mertet gitu luar biasa, panon asa berat kumaha, tapi menang pahala tahajud terus-terusan. Kenapa demikian? Fayuqul, dijawablah orang bertanya tadi, kenapa demikian mendapatkan kehormatan seperti ini? Bistighfari waladika laka. Kenapa dapat derajat demikian? Karena istighfar daripada anak-anakmu padamu. Istighfar penghafal Al-Quran untukmu. Karena punya anak penghafal Al-Quran beristighfar untukmu. Karena punya anak ahli tahajud beristighfar untukmu. Karena punya anak ahli sedekah padahal dia tidak sedekah, beristighfar untukmu. Jadi dia dapat kehormatan ahli sedekah, ahli tahajud, ahli hafal Quran. Kenapa? Bistighfari waladika laka. Dengan istighfar anak-anakmu padamu. Punya anak soleh, kumpul lagi pakai itu kan. Kabita dengan tercapek tekan. Dikisahkan di dalam hadis bahwa sekalian, seorang anak yang Allah perintahkan untuk masuk ke dalam surga tidak mau masuk. Dia malah melongo, memandang jauh, mencari sana sini mana. Allah pun heran, mengutus malaikat menyampaikan salam. Temui kenapa anak itu tidak mau masuk. Maka malaikat pun segera datang menghampiri. Kenapa kamu tidak mau masuk? Allah menyampaikan salam untukmu. Mak mana? Abah mana? Kalau bahasa kota, mom mana? Pak mana? Gitu. Bahasa Jakarta, beh mana? Pak beh mana? Gitu. Yang mana? Kalau bahasa Sunda, mak mana? Abah mana? Oh, bapakmu, ibumu ada di neraka karena dosa. Anak pun bersumpah, aku tidak akan pernah masuk ke dalam surga yang Allah telah janjikan untukku sebelum Allah dengan rahmatnya mengampuni dosa ibuku, mengampuni dosa bapakku. Segera malaikat lapor kepada Allah. Allah pun menjawab, dengan rahmatku aku ampuni ibunya, dengan rahmatku aku ampuni bapaknya. Angkat dia dari neraka, antarkan menemui kepada anaknya, berikan pakaian surga. Diangkat ibunya, bapaknya, diantarkan kepada anaknya, diberikan pakaian surga. Berkumpul anak, ibu dan bapak. Anak pun berkata, mama, depan tes adil lebeti payung. Bapak depan tes adil lebeti payung. Mangga, mama lebeti payung. Bios ku adi dibukakeun lawang surgana. Ceklek dibuka lawang surga. Mangga, mama lebeti payung. Mangga bapak lebeti payung. Bios adi lebeti pengker seperti pengker. Luar biasa indah. Kenapa? Jasa dari ibu dan bapak yang mengantarkan anak jadi anak yang soleh dan soleha, berkumpul kembali di sana walaupun mungkin pada ibu ada dosa, pada bapak ada dosa, tapi punya anak yang soleh dan soleh, insya Allah menyelamatkan nanti dia.
termasuk kawan sejawat yang seiman, saling berikan syafaat pemohon kepada Allah. Ya Allah, saudaraku ahli ibadah, jasa jadi saksinya, bersama-sama haji, bersama-sama saum, bersama-sama berjamaah haji. Ya Allah, ampuni, angkat mereka dari neraka sehingga tidak ada satupun sahabat yang beriman tersisa di dalam neraka. Semua masuk ke dalam surga. Syafaat daripada ahli dalam kebersamaan ibadah kepada bapak-bapak. Hari akhir itu adalah hari yang akan datang, hari di mana kita masih punya kesempatan untuk bisa memilah dan memilih perjalanan di akhir kehidupan kita semua. Kira-kira dari mulai tanggung jawab kita masing-masing, posisi kita sebagai anak, sebagai bapak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai teman, bagaimana kita memposisikan diri, pilih-pilih kawan yang kira-kira kawan yang menjauhkan diri daripada Allah itu adalah musuh sejati. Kawan yang menjauhkan diri kita daripada Allah itu adalah musuh sejati. Pilihlah kawan yang mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah. Dulu saya pernah ditanya Pak sekalian, Kang, nah aktifnya di masjid wae. Tuh, batur makan aktifnya di anu. Mungkin Pak Tiama sok ombrolnya sareng tetehnya. Abi teh Pak tingkat hiji teh tos di Kopeah Pak. Di Kopeah kuliah. Kadang mau sorban kieu Kang. Tip di masjid. Sederhana wae. Mun make Kopeah bade cunihin ka awewe eta. Pakai sorban kieu lamun teu salat tepat waktu eta we heula. Terus nah aktifna di masjid. Sederhana, lamun di masjid mah lamun urang salah teh aya nu negur. Mun urang hilaf aya nu mengingatkan. Tapi di luar mah kan bodoh teuing lah gitu. Tapi di masjid mah jadi eta we pikiran teh kalau ada salah ada yang menyampik atuh pantes maneh teh kan di masjid aktivis masjid tapi kalakuan juga gitu ngerem gitu tah eta we dan panginten salah satu langkah-langkah upaya kita untuk menghindar dari hal-hal yang bidosa. Kita beraktivitas pada lingkungan yang mengajak kepada kebaikan insyaallah. Mungkin sakit itu bapak-bapak nu biasa begitu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kekuatan kepada kita semua sehingga kita dihantarkan pada perjalanan kehidupan, jalan yang diridhoi Allah, tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan menyertai hari-hari perjalanan kita dalam umur dan rezeki dan rumah tangga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.